Baik, sudah kelihatan ya? Ya, sudah, Pak. Ya. Baik, jadi di jurnal ini mohon dibaca pelan-pelan ya. Jadi jurnal ini adalah tentang klasifikasi tebu ya, dengan menggunakan algoritma Rye-Bayes classification pada dinas kehutanan dan perkebunan Pati. Gitu ya. Ini dari Ervina Rizga dari kampus di Nusantara Semarang. Gitu ya. Nah, di sini ringkasnya saya langsung masuk ke topiknya saja ke intinya. Jadi ada sebuah dataset ya, di tabel 31 tentang tebu. Perhatikan, ada jenis tebunya, hasil produksinya berapa ton di sini, umur panennya berapa hari gitu ya, tinggi tanamannya berapa meter, diameter batangnya, daerah tanamnya berapa meter di atas permukaan air laut gitu ya, DPL, bobot batangnya, rendemannya, macam got ini adalah jenis saluran airnya dan kategorinya. Kategori ini adalah kategori sebagai label, nanti tebu ini akan dikategorikan produktif, ya dan tidak. Ini labelnya. Kemudian dari data ini, perhatikan, di sini di poin subbab 31 ada penjelasan, ada atribut yang bertipe diskrit dan kontinu. Atribut yang bertipe diskrit adalah atribut macam got atau jenis saluran. Karena ini sudah berisi teks ya. Kalau nggak keliling ya mujur atau jolangan. Keliling itu berarti saluran airnya itu melingkar. Kalau mujur itu berarti saluran airnya adalah lurus. Kalau jolangan berarti ini saya agak kurang ini bahasa Semarangan nih, jolangan bahasa Jawa itu. Nanti bisa dulu. Mungkin dia melintang mungkin ya jolangan. Jolangan itu seperti pembatas sawah itu jolang. Gitu. Nah, intinya selain atribut macam got, yaitu macam got ini adalah atribut data diskrit. Kenapa? Karena isinya berupa teks. Gitu. Nah, selain itu kan atributnya berisi berupa angka di sini, baik hasil produksi sampai rendeman. Sehingga atribut hasil produksi sampai rendeman ini adalah atribut kontinu. Nah, karena atributnya atribut kontinu dalam perhitungan Rye-Bayes ini berbeda dengan perhitungan yang data diskrit gitu ya. Berikut perbedaannya. Kalau menggunakan atribut kontinu, maka harus dicari dulu tadi namanya adalah nilai rata-rata dan standar deviasinya. Jadi perhatikan. Yang pertama perhatikan dari hasil produksinya, yang berlabelnya itu dijumlahkan dulu, dibagi dengan total record yang berlabelnya. Artinya apa? Mu ini namanya mu ya. Mu ya ini adalah suatu nilai min atau rata-rata. Jadi jumlahkan atribut hasil produksinya, ditotalkan bagi 13. Dapatlah nilai rata-ratanya. Begitu juga dengan nilai rata-rata bagi hasil produksi yang berlabel tidak. Jumlahkan semuanya. Mohon maaf ini ada kesalahan, ini bukan 94, harusnya 90 gitu ya. Cek di tabel di sini, yang labelnya tidak itu adalah 90 di sini. Nah, ini dia. Itu ya, ini tolong direvisi. Jadi kalau kita suatu jurnal juga jangan secara penuh mempercayai juga, kita juga perlu cross check ya. Mungkin ada kesalahan, kami buat di manusia. Nah, di sini perhatikan dijumlahkan dibagi 15 karena ada 15 record yang berlabel tidak didapatkan 78,46 sekian. Nah, kemudian setelah dihitung nilai rata-ratanya, perhatikan, maka dihitung nilai standar deviasinya. Standar deviasi yang mana Pak? Rumusnya ini dia. Nah, untuk ini saya coba akan share satu PowerPoint sebentar. Di sini PDF-nya nggak kelihatan jelas rumusnya, sebentar ya. Mohon dibuka PowerPoint-nya slide 23. Sebentar saya share dulu. Di slide 23. Yang contoh kasus 2 ya, Pak? Iya, betul. Oke. Sudah kelihatan PowerPoint-nya? Sudah. Ya. Baik. Jadi sebetulnya rumus dari Rye-Bayes pada data kontinu, maka dilakukan dulu perhitungan namanya adalah distribusi normal. Ini dia rumusnya. Fx ini adalah fungsi untuk distribusi normal. 1 per akar 2 pi, maaf, pi itu dari matematika 3,14 atau 22/7. Kalikan dengan nilai to-nya. Nah, to ini adalah nilai S-nya atau sama dengan standar deviasi. Jadi 2pi kali nilai standar deviasinya. Ya, ini sebelah to, kalau dalam ilmu fisika namanya to. Kalikan dengan E. E ini sebentar. Ini adalah kalau dalam sebuah dalam ilmu matematika, kalau Anda buka kalkulator, E itu sama dengan 2,7183. Itu E-nya maksudnya. Gitu ya. Ini eksponensial. E pangkat min X, X adalah tadi
Kalau tadi hasil produksi adalah nilai dari angka-angka hasil produksinya. Min mu-nya, min dari nilai rata-ratanya dikuadratkan, gitu ya. Lalu per 2 kali nilai standar deviasinya dikuadratkan atau 2 tau kuadrat. Soalnya ya, dari funksi ini rumusnya perhatikan adalah 1 per akar 2pi kali nilai standar deviasinya, ini simbol adalah tau, dikalikan dengan eksponensial, E-nya ini adalah nilainya sama dengan 2,7 sekian. Kalau di kalkulator ada di situ ya. E pangkat min X, X adalah nilai dari atributnya, min mu, mu adalah rata-ratanya dikuadratkan, gitu ya. Min dalam kurung X min mu kuadrat per 2 tau kuadrat. Tau tadi adalah nilai dari standar deviasinya. Nah, memang dari PowerPoint ini itu langsung muncul nilai standar deviasi ini tidak jelaskan ya. Makanya saya tadi ambil jurnal yang tadi untuk lebih menjelaskan asal-muasal dari perhitungan standar deviasi. Nah, dari rumus ini itu diterapkan di PDF yang tadi. Saya kembali ke PDF sekarang. Pak, boleh nanya sebentar nggak, Pak? Oh iya, silakan. Itu yang kan 1 per akar 2pi. Habis itu kan ada ini kan standar deviasi ya, Pak? Yep. Itu standar deviasi diakarin juga apa enggak? Ya, itu diakarin. Betul. Ini maaf, berarti panjang, 2pi standar deviasi itu semua diakarin ya? Iya, diakarin. Oke. Oke, Ya, Pak. Langsung. betul. Nah, memang di papernya memang tidak kelihatan rumusnya sayangnya, itu jadi sedikit kurang jelas ya. Mas, saya tadi ke PowerPoint di sini. Nah, saya kembali ke PDF sekarang ya. Ya, Pak. Ya, baik. Oke, berikutnya. Nah, kembali ke PDF ya sekarang ya. Jadi setelah tadi Anda tahu dari rumus standar deviasinya, perhitungannya, masih perhatikan. Tahap pertama tadi betul, dihitung nilai rata-ratanya. Rata-rata yang berlabel ya pada atribut hasil produksi, dan rata-rata yang berlabel tidak sama juga pada atribut hasil produksi. Hitung itu didapatkan rata-ratanya. Kemudian dihitung nilai S. Nah, S ini tadi bukan sigma ya. Sigma kan sebenarnya S-nya lebih siku gitu ya, itu sigma. Kalau ini adalah standar deviasi. Sebenarnya perhatikan rumusnya adalah, ini karena yang berlabel ya ini, tau kuadratnya, artinya adalah tadi, diambil dari tadi, nilai X min mu kuadrat, itu maksudnya. Jadi kalau tau kuadrat, perhatikan yang belinya adalah, nilai dari 94 ini, atau nilai dari hasil produksi yang berlabel ya, dikurangi dengan nilai rata-ratanya yang berlabel ya, dari atribut hasil produksi, dikuadratkan. Plus 45 dan nilai dari hasil produksi yang berlabel ya, yang kedua, dikurangi dengan 68,08 dikurangi dengan nilai rata-ratanya juga dikuadratkan sampai 80-nya, sampai nilai dari hasil produksi yang terakhir. Kemudian dibagi dengan total populasi min 1, gitu ya. Min 1. Memang seperti rumusnya min 1 dari rumus standar deviasinya. Nah, ini dihitung di sini didapatkan nilai total kuadrat sama dengan dihitung hasilnya 357,397 sekian. Nah, sehingga tonnya adalah hasil akarnya, maka didapatkan 18,95. Itu ya. Ini standar deviasi yang dia. Kemudian dicari juga standar deviasi yang tidak sama nih. Nilai yang tidak dikurangi dengan min-nya rata-ratanya. Ini juga ada kesalahan, bukan 4,667, tapi harusnya adalah di sini harusnya berapa tadi? Harusnya 78,4667. Harusnya. Artinya nanti ini dirubah. Ini jadi nilai dari standar deviasi yang berlebih tidak dikurangi dengan tadi harusnya 78,47 kuadrat plus nilai dari hasil produksi yang berlebih tidak pada record yang berikutnya dikurangi dengan nilai rata-ratanya. Terus dihitung karena tadi 15 min 1 gitu ya. Jumlah populasi dikurangi dengan 1, didapatkan hasilnya adalah 5.127. Kemudian diakarkan didapatkan 12,73. Artinya perhatikan ringkasnya, setiap atribut akan memiliki dari nilai min, rata-rata, dan standar deviasi. Ya. Ini dari hasil pengolahannya. Nanti akan dihitung dari umur panennya. Karena ini kan umur panen juga angka ya, berapa hari di sini. Terus akan juga dari nilai tinggi tanamannya sampai rendemannya. Mana rendeman? Nah, ini dia, saya rendemannya. Nah, kemudian setelah nanti setiap atribut yang tadi atribut continue yang berupa angka selalu dihitung nilai rata-rata dan standar deviasinya, baik yang berbelia dan tidak, kasus ini. Maka perhatikan di sini akan dihitung nilai tadi, nilai fungsi densitas Gauss. Jadi fungsinya tadi PowerPoint
namanya adalah fungsi densitas Gauss. Nah, sini sudah kelihatan, maaf PDF-nya, itu yang di PowerPoint aja belum jelas. Perhatikan di sini. Untuk hasil produksi yang tebu, perhatikan di sini. Ini. Selanjutnya yang di sini perhatikan, untuk mengklasifikasikan tebu produktif, sebagai contoh sini, ini contoh ya, ada suatu jenis tebu yang berproduksi 100 ton. Ini ada suatu soal, ada produksi tebu yang 100 ton, umur panennya 500 hari, tinggi tanamannya 6 meter, dan diameter batangnya 4 cm, dan daerah tanamnya 500 meter di atas permukaan air laut, dan bobot batangnya 9 kg, dan rendaman 10%, maka nanti kira-kira ini apa nih labelnya? Iya atau tidak? Apakah dia produktif? Ya, atau tidak produktif atau tidak? Nah, di sini perhatikan, akan dihitung dari soal ini, dihitung hasil produksi tebu yang labelnya ya, perhatikan. Nah, ini dia. Yang ya ini perhatikan, tadi ini 100, karena tadi di sini ada 100 ton soalnya. Itu dia. Nah, ini sama nih, dihitung rumusnya tadi di PowerPoint. 1 per akar 2 pi, 1 per akar 2 kali 3,14, dikalikan dengan nilai standar deviasi yang ya, itu dia. 18,905, perhatikan. Ini berasal dari ini. Berasal dari tadi. Hasil produksi cek tadi di atas. Hasil produksi yang standar deviasinya ya tadi. Berapa nilainya? Di sini perhatikan ada di ini di halaman ini dia. 18,905. Betul kan? Nah, nilai inilah standar deviasi yang ya ini. Nanti juga yang tidak akan dipakai ini. Yang ya ini akan dipakai di tadi perhitungan di bawahnya. Nah, di sini ya, ini dipakai. Ya, maaf. Ini dipakai. 19,905 gitu ya. Dikalikan dengan E, tadi E adalah eksponensial, yaitu 2,71 sekian. Pangkat tadi min dalam kurung 100. 100 dari mana, Pak? 100 dari sini. Nilai dari hasil soalnya, yaitu 100 ton hasil produksinya. Ya. Min, ini adalah min rata-ratanya. Tadi kan ratanya adalah 63,308 ya. Rata-ratanya betul ya. Ini 63,68 sih. Aduh, kok kelihatan ya. Wah, ini PDF-nya. Yang mana Pak tadi? Hasil produksinya berapa tadi rata-ratanya? Yang labelnya ya. Bentar, saya scroll atas. Oh ini ya, 68 ya. Anwar ini 308 kan? Nah, yeah. Nilai ini yang rata-rata ini, yang ya ini, rata-rata yang nilai ya pada hasil produksi itu dipakai pada perhitungan yang fungsi yang tadi di bawah atau fungsi Gauss ya, ini dia berarti. Ini dia. 100 min tadi rata-ratanya min 68,308 kuadratkan per, perhatikan, per ini 2 kali nilai standar deviasinya, tadi kan 16,05 ya, ini dikuadratkan juga. Ini dihitung secara matematis, didapatkan hasilnya 0,052 gitu ya. Ini baru hasil dari fungsi densitas, fungsi tadi densitas Gauss pada hasil produksi tebu ini dengan kondisi yang labelnya ya, yaitu ya maksudnya. Nah, dengan cara yang sama dengan yang tadi di atas ini, dihitung dengan hasil produksi yang sekarang berlabel tidak. Gitu ya, sama nih. Ini 12,7 juga dari mana? Ini dari hasil standar deviasi yang berlabel tidak pada hasil produksi tebu. Ini sama dihitung, ini tadi rata-ratanya 78,46 tadi. Juga dihitung, per 22 kali ini dari 12,78. 733 Pak. Itu mendapatkan 75 kali 443. Apa sih nanti perhatikan, setiap atribut yang kontinu akan dihitung seperti ini semuanya, baik yang berlabel ya atau tidak. Nah, saja perhatikan nanti di bawah sini. Sudah, nanti dikalikan hasilnya. Ini dia. Jadi perhatikan di sini. Tadi nilai dari fungsi densitas yang berlabel ya itu dikalikan semuanya, baik yang atribut hasil produksi, baik pun atribut tadi yang selanjutnya gitu ya, itu dikalikan semua, yang ya semua. Hasilnya sekian di sini. Itu ini langsung di sini langsung hasilnya di sini. Bentar, biar lebih jelas saya akan masuk ke PowerPoint gitu ya. Di tahapan ini sudah. Pasti mau tanya dong. Oke, sebentar. Saya jawab dulu sebentar ya. Nanti saya kasih waktu bertanya. Sebentar ya. Oke, baik. Sudah kelihatan PowerPoint-nya? Kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan. Baik, jadi di sini perhatikan. Di PowerPoint di sini dari slide ke-22 perhatikan. Ini datanya tentang
Data dari ada atribut harga tanah, gitu ya. Ada jarak di pusat kota, ada angkutan umum, dia atau tidak, dan dipilih untuk perumahan dia atau tidak, ini labelnya. Nah, di sini perhatikan, karena data yang berupa angka itu hanya ada 2 atribut, yaitu harga tanah dan jarak pusat kota, maka nanti akan dihitung fungsi dari densitas gaus tadi itu dengan rata-rata dan standar deviasi itu pada 2 atribut saja, pada atribut harga tanah dan jarak pusat kota. Jadi perhatikan di sini. Nah, ini langsung muncul hasilnya. Itu ini caranya sama dengan tadi di PDF seharusnya, gitu ya. Ini harga tanah dengan atributnya dan tidak. Ini rata-ratanya, minnya, ini deviasi, ini nilai dari deviasi. Sama juga dengan yang atribut jarak di pusat kotanya, gitu ya. Min dan standar deviasi. Kemudian nah, ini adalah atribut angkutan umum tadi. Ya atau tidak. Jadi dipetakan di sini ya. Berapa angkutan umum yang labelnya ya, itu ternyata angkutan umum tadi ada 2 nilai, ada yang ada dan tidak. Ada itu maksudnya ada angkutan umum, kalau tidak ada angkutan umum. Yang labelnya ada, yang nilai value dari angkutan umum itu ada, itu hanya ada 1 yang ya di situ. Selain itu tidak. Gitu ya. Sedangkan angkutan umum yang isinya value-nya tidak, itu yang labelnya ya, yang artinya itu dijadikan perumahan, itu ada 4 record, yang tidak ada 2. Ini di sini perbedaannya perhatikan. Totalnya ada 5, maka diberi 1/5, ini 4/5. Ini 3/5, total 5, ini 2/5. Nanti nilai dipakai dalam perhitungan, perhatikan ini. Ini adalah tabel secara keseluruhan, perhatikan. Artinya secara keseluruhan itu ada label, yaitu ada 5 record, yang tidak 5 record. Sehingga probabilitasnya adalah 5/10, berarti setengah, 1/5. Nah, terus dari sini dihitung ini tadi. Nah, ini, dari soal yang tadi di atas, akan dihitung nilai, ada sebuah soal nih, sekarang soalnya saya perhatikan soalnya. Ada suatu tadi harga tanah itu bisa tadi ini 1.300 sampai 300 juta bisa. Keduanya adalah 17, artinya jarak dari pusat kota adalah 17 km. Ketiganya tidak, artinya tidak ada angkutan umum. Nah, kalau seperti ini kriterianya, maka labelnya ya atau tidak, ini ya rumahnya diambil atau tidak. Maka dihitung sebuah function gitu ya. Jadi kalau di PDF fungsinya tadi y-nya di sebelah kiri, di sebelah kanan ya nggak apa ya. Artinya perhatikan ini ada function dengan syarat yaitu labelnya ya pada kondisi atribut C1-nya yaitu harga tanahnya adalah sama dengan 2 juta. Masih perhatikan di sini dihitung 1/2pi kali dengan tadi nilai dari standar deviasi sudah dihasilkan kali dengan E kuadrat, E pangkat min 300 dari sini dari soalnya. Min 212. 212 adalah tadi nilai dari rata-rata harga tanahnya yang C1. Ini 212 kan harga tanahnya kan. Yang labelnya ya gitu ya. Itu diambil nilai angka 212-nya, nanti dipakai di sini, terus dikuadratkan per 2 kali nilai dari standar deviasinya, itu dikuadratkan. Jadi itu didapatkan nilainya adalah 0,0021. Nah, dengan cara yang sama di sini, maka dihitung juga untuk function dengan yang sekarang labelnya tidak, namun dengan C1 300. Ya, sama caranya. Ini. Tadi yang tidak di sini perhatikan standar deviasinya sama dengan 261,9637. Nah, ini dipakai di sini sekarang. 1/2 akar 2pi kali 261,9637 kali dengan E pangkat di sini min 300 dari satu ini min 435. 435 dari mana? Nilai dari rata-ratanya. Ya, dari yang lebih tidak dari harga tanah atau C1. Nah, terus dikuadratkan per 2 kali nilai dari standar deviasinya. Kuadratkan 0,13. Ini dengan cara yang sama dihitung juga untuk yang atribut yang tadi yang jarak yang labelnya ya, untuk yang jarak C2 adalah tadi jarak di pusat kota 17 kilo yang labelnya dihitung nilai tadi standar deviasinya. Ini function densitas gausnya juga dihitung. Nah, kemudian sini selain ini perhatikan di tahapan berikutnya dilakukan perhitungan naive Bayes atau disebut dengan namanya likelihood. Ini sama dengan naive Bayes sama aja. Perhatikan yang labelnya ya, perhatikan semua nilai dari hasil function tadi di sini yang sama-sama labelnya ya, itu yang 0,0021 dan 0,009, artinya yang labelnya ya itu dikalikan di sini. Ini kalikan 4/5. 4/5 dari mana? 4/5 dari hasil tadi yang tidak ada probabilitasnya. Ya, yang labelnya tadi. Yang labelnya tidak, di sini kan tidak. Tapi yang labelnya ya ada 4 kan, maka probabilitasnya adalah 4/5. Angka 4/5 ini itu dipakai di sini sekarang. Maaf, di sini. Ini yang lebih ya. Itu ya. 5/10 dari mana? Ini kan setengah sebenarnya 5/10.
Ini dari hasil probabilitas secara keseluruhan yang labelnya Y, itu dari sini. Yang Y kan dari 5, total 10 kuat kan? Kalau berarti 5 per 10 adalah setengah sama aja. Ini dipakai di sini. Dihitung didapatkan 0,00 sekian 756. Nah, cara yang sama juga untuk menghitung dari likelihood yang tidak. Artinya nilai dari function di sini yang labelnya tidak, ini tadi 0,0013 untuk yang harga tanah, dan tadi C2 adalah tadi jarak di pusat kota, dihitung 0,0633. Ini dihitung di sini dikalikan. Dengan 25 dari mana? Dari sini, dari yang tidak ada angka umum, tapi yang labelnya tidak. Oh, ada 2, maka 2/5 di probabilitas. Ini dikalikan dengan tadi 5 per 10 adalah tadi probabilitas dari tabel di sini yang labelnya tidak, kan 5. 5 per 10 juga sama aja kan, berarti setengah 5 per 10. Pak, Jadi sebentar, itu Pak. 0,04 Nah, setelah ini perhatikan ada namanya tahapan normalisasi. Perhatikan, apa itu normalisasi? Artinya ini perhatikan, kalau normalisasi artinya nanti dicari sebuah nilai sehingga nanti kalau ditotalkan jumlahnya adalah 1, gitu ya. Karena probabilitas itu pasti nilainya adalah 1 totalnya. Jadi kalau nilai di sini, ini belum 1 nilainya belum, sehingga perlu dinormalisasi. Jadi perhatikan rumusnya adalah nilai probabilitas yang ya tadi 0,00756 per dengan 0,00756 plus dari nilai probabilitas yang tidak. Artinya perhatikan hasil dari probabilitas likelihood ini itu dijumlahkan, gitu ya. Yang di atasnya adalah pembagian adalah nilai dari probabilitas yang y-nya saja. Jadi 0,00756. Yang y dibagi dengan total keseluruhan. Didapatkan 0,0439. Sedangkan yang tidak adalah 0,00146458 dari sini, dari yang tidak ini, dibagi dengan total keseluruhan dari yang nilai hasil dari tujuan ini, dijumlahkan. Gitu. Dapatkan 0,9561. Nah, dari sini perhatikan, lebih besar yang mana probabilitasnya? Lalu, lebih besar yang mana? Iya, iya. Yang tidak, Pak. Yang tidak ya, sehingga nanti perhatikan, dari soal di sini perhatikan, dengan kriteria harga 300 juta, dan dia jaraknya dari pusat kota 17 km, dan tidak ada angkutan umum, maka dia dilabelkan dengan tidak, artinya tidak dijadikan perumahan. Nah, sampai sini, ada pertanyaan silakan. Bentar, Pak. Pak. Yang saya mau tanya dong, Pak. Yang itu tuh yang di slide 30 tuh yang sama dengan 0,0439 tuh dapat dari mana, Pak? Sama yang tidak tuh, yang 0,9561. Itu hitungan sebelah kirinya, Dok. Oh iya, Jadi, sorry. Gimana Mas? Tadi Mas? Maaf, tadi saya ada dari. Oh iya, Pak, sorry. Udah paham. Saya nggak Pak, saya nggak, sorry. Sama yang ini, Pak. Coba ke slide 15 dah, Pak. Maaf. 15. Benar. Oh iya, ini probabilitas yang diskrit ya, ini bukan kontinu ya. Ya, silakan. Ya. Kenapa? Nah, itu Pak yang perihal jumlah tuh, Pak. Jumlah Itu ya. yang jumlah yang probabilitas ya tuh, Pak. Itu dapat 1 dibagi semuanya itu, Pak, apa gimana, Pak? Oh, satu ini, jadi 2/5 kan 4/5 tambah 1/5 kan 5/5 1 sama dengan. Ini dijumlahkan. Oh, dijumlahkan, Pak ya? Iya. Pasti kalau probabilitas pasti totalnya 1. Itu sudah mutlak ya. Oh. Jumlahkan aja. 2 tambah 2, 4 tambah 1, 5 kan? 5/5 berapa? 1 kan? Ya 1 di sini. Lalu? iya, Pak. Iya. Yang lain ada pertanyaan silakan. Yuk. Jelas ya? Jadi mungkin sambil saya jelaskan ya. Tadi memang saya fokusnya ke continue karena memang agak rumit ya. Kalau yang continue sebentar sebelum masuk ke atribut yang bukan continue, jelas nggak untuk penjabarannya tadi sebentar sebelum masuk ke PowerPoint sini. Nanti biar fokus ke sini dulu sebentar. Yang ini ada pertanyaan nggak silakan. Halo semuanya. Nanti baru saya jelaskan yang slide sebelumnya. 20, Pak. Bentar. Kita lihat dulu. Oh, sama aja kan? Digabung aja gitu kan, Pak, lagi. Yang iya sama tidaknya. Iya, sama. Tapi ini apa? Tabelnya isinya file ini semua, datanya ini semua diskrit semua ya, Pak. Iya. Jadi memang kalau yang ini maaf.
Kalau saya jelaskan ya, ini sama ini data sama dengan yang tadi, ini harga tanah, ini nilainya adalah murah sedang gitu ya. Kalau tadi kan berupa angka yang kontinu. Nah, sekarang di sini dengan sebuah kategori murah sedang, ini namanya kategori diskrit namanya. Diskrit itu diskrit itu namanya adalah kategori, di diskrit di kotak-kotak gitu. Nah, di sini perhatikan harga tanah berisi murah sedang mahal gitu ya. Jadi satu kota ini bukan angka tapi berupa dekat, jauh, sedang. Angkutan umum tidak dan ada, gitu ya, ini labelnya. Nah, karena datanya berupa teks semua atau bukan berupa angka, ini namanya atribut diskrit namanya. Perhatikan ini cara penjabarannya. Di sini dijabarkan atribut yang harga tanah dulu. Harga tanah tadi value-nya perhatikan dipetakan ada murah, sedang, dan mahal. Murah yang lebihnya ada 2, yang tidak ada 1, itu maksudnya. Yang sedang, yang ya ada 2 dan yang tidak ada 1, itu ya. Nah, cek di sini nih, harga tanah yang murah ada 1, yang lebihnya ya. Ada baris pertama dan baris ke-8, itu ya, sehingga ada 2 di sini. Jelas ya? Nah, sini perhatikan total yang ini ada 5 record total semuanya. Yang tidak juga ada 5 record. Maka perhatikan probabilitasnya adalah 2/5. Ya, karena 2 dibagi dengan total keseluruhan. Yang ini juga sama, 1 dibagi dengan total keseluruhan 1/5. Itu ya. Ini total keseluruhan ada 1. Nah, ini untuk yang disebut harga tanah. Terus kemudian nanti probabilitas ini akan dipakai dalam perhitungan jadi di bawah. Bentar. Sekarang untuk yang tadi jarak. Jarak yang dekat yang labelnya ya itu ada 3 record. Jarak dekat yang labelnya tidak ada, nggak ada, kosong. Itu ya. Jarak sedang yang labelnya ada 2 record. Yang tidak ada 1 record. Hitung sampai 7 juga. Nah, ini total semua 5. Maka sini perhatikan yang dekat 3/5 probabilitasnya untuk labelnya ya. Yang sedang adalah 2/5. Itu dia. Nah, gitu ya. Ini sama juga dengan yang jauh yang tidak juga 4/5. Nah, terus untuk yang di sini, nah ini untuk yang angkutan umum ada atau tidak? Yang ada 1 labelnya, yang tidak itu ada 4 yang labelnya. Artinya keterangan yang angkutan umum yang ada itu ada 1 record yang diambil jadikan perumahan. Kemudian ada kondisi yang tidak punya angkutan umum tapi dijadikan perumahan, itu ada 4 record yang dia. Ini yang tidak, yang ada 3, yang ini ada 2. Ini prosesnya perhatikan totalnya 5, 1/5, ini 4/5. Gitu ya. Sama nanti di sini akan dihitung juga. Memang sebelum perhitungan, di sini juga dipetakan probabilitas dari semua record yang labelnya ya. Oh, ada 5 record. Yang tidak ada 5 record. Maka berikan total 10 record, maka berarti yang ya adalah 5/10 berarti setengah. Nah, itu juga sama ke setengah juga. Nah, kemudian di sini ada sebuah soal, perhatikan sini sebuah soal. Soal adalah ada suatu soal dengan harga tanahnya mahal, jaraknya dari pusat kota sedang, dan angkutan umumnya adalah ada itu ya. Maka kira-kira nanti ini labelnya ya atau tidak? Apakah ya dijadikan perumahan atau tidak dijadikan perumahan? Saya perhatikan di sini, jadi ya, yang ya ini perhatikan probabilitas dengan labelnya yang ya, dengan tanahnya mahal, perhatikan ini namanya probabilitas bersyarat. Artinya apa? Probabilitas dengan suatu hipotesis ya, dengan syarat tanahnya mahal. Perhatikan ini namanya probabilitas bersyarat. Artinya probabilitas dengan hipotesis ya, dengan syarat tanahnya yang kondisinya mahal. Sudah ini ada seperti apa? Ini dari mana Pak? Seperti apa Pak? Sebelum ini perhatikan cek tadi di sini. Harga tanahnya mahal yang labelnya oh ada 1/5 kan probabilitasnya kan. 1/5 ini yang dipakai di sini. Ini dia. Loh, kenapa mahal Pak? Karena di sini perhatikan soalnya adalah mahal itu satunya, maka ini mahal semua. Nah, terus yang kedua adalah jaraknya sedang. Sedang di mana? Di sini soalnya sedang kan, jaraknya kan. Nah, dicari sini perhatikan yang di C2 yang jaraknya sedang. Yang labelnya ya ada 2, maka 2/5 kan. Ini dipakai di sini. Ini 2/5. Terus yang angkutan umum yang ada. Angkutan umum yang ada, perhatikan yang labelnya ya tadi di sini itu ada 1, maka 1/5 kan. Ini dipakai di sini. 1/5. 5/10 tadi perhatikan probabilitas yang labelnya ya secara keseluruhan. Tadi kan di sini. Ya, 5 kan, 5/10 kan sama dengan setengah sama dengan setengah. Hitung-hitung didapatkan nilainya adalah 10/120 yang didapatkan hasil adalah 0,008. Nah, dengan cara yang sama sekarang akan dihitung dengan yang kondisinya perhatikan probabilitas dengan hipotesisnya tidak, dengan tanahnya mahal, lalu dengan jaraknya sedang dengan label tidak, ini dihitung semua dengan yang atribut dengan kondisinya tanahnya mahal, jaraknya sedang, angkutannya ada, tapi dengan labelnya tidak semuanya. Berarti ini 35 dari mana Pak? Cek di sini harga tanahnya yang value-nya tidak, itu ya. Yang harga tanahnya pada sini adalah yang sebentar. Nih, yang tanahnya mahal tapi dengan labelnya tidak. Perhatikan, cek di sini.
Yang tanahnya mahal, berarti dia kan ada 3 kan? Probabilitasnya berarti kan 3/5, berarti dia ambil 3/5. Ini dipakai di sini. Nah ini dia. Terus yang jaraknya sedang tapi dengan labelnya tidak. Cek di sini. Jaraknya sedang, maaf, di sini. Tapi label tidak. Ada 1 kan? Maka 1/5. Total kan nomor rekor di sini. Nah, ini dihitung sampai yang angkutannya. 5/10 adalah tadi nilai dari hasil seluruhan ya. Itu didapatkan 9/250 sama dengan 0,036. Nah, sini juga sama nih. Sekarang dilakukan proses normalisasi. Yang tadi nilai dari probabilitas yang iya di sini, yang 0,008 dibagi dengan total dari 0,08 ditambahkan dengan 0,036. Ini 0,8 juga dengan 0,0 plus 0, didapatkan 0,182. Yang tidak juga sama nih, 0,036 dibagi dengan total keseluruhan. Gitu. Ini lebih besar yang mana? Yang tidak kan? Betul nggak? Halo? Iya betul Pak. Ya. Jadi kita memprediksi dengan soal tadi di sini, maka labelnya adalah tidak. Inilah namanya adalah machine learning sebetulnya. Mesin bisa belajar dari suatu data yang sudah lampau. Ini namanya adalah machine learning atau kecerdasan tiruan sebetulnya sama itu. Terus dengan konsep klasifikasi. Jadi ada suatu data, sekarang yang menentukan dia atau tidak bukan orang, tapi adalah sebuah program nanti dengan sebuah konsep atau algoritma yang baik seperti itu. Baik, berikut ya, jelas ya? Ada pertanyaan, silakan. Jelas penjabarannya? Kalau saya 20 Pak. Iya. Nah, sekarang perhatikan untuk tugasnya. Pak, ada yang nanya tuh Pak. Iya, silakan. Kenapa? Coba ke slide 20 dong, Pak. Maaf, Pak. Jangan Slide video. 20. Slide 20 dong, Pak, maaf. Slide 20. Iya, silakan. Kenapa? Itu kan kalau yang ya kalau yang tidak tuh yang 45 bagi 1500, 45 dari mana, Pak? Loh, Anda belum tahu perkalian pecahan. 3 kali 1 kali 3 kali 5. 5 kali 3, 15. 15 kali 3, 45. Oh iya, iya. Gimana sih? Kan matematik sederhana nih, pecahan biasa nih. SD nih. Enggak, saya kira ambil dari data yang di tabel di atas, Pak. Bukan dari hasil sini, perkalian ini. Maaf, perkalian ini. Itu ya, jelas ya? Iya, Pak. Jelas. Baik, yang lain ada pertanyaan silakan. Jelas ya, maaf penjelasannya jelas kan? Halo. Rido, jelas kan? Iya, Pak, jelas, Pak. Ya, oke. Yang lain? Jelas. Ya, ini konsep matematika kita dipakai sekarang di sini. Dari SD SMP dipakai gitu. Jadi ada sambil mereview lagi. Mungkin lupa ya pecahan dulu di SMP SMA lupa ya. Pakai lagi sekarang. Baik. Sekarang saya akan jelaskan tugasnya ya, sebentar ya, biar efektif ya. Saya harus rehat ya. Oke Pak. Saya akan masuk ke e-learning sebentar. Untuk tugasnya, ya, saya buka sebentar e-learningnya. Kelihatan e-learningnya? Oh. Kapan Pak? Kelihatan, Pak. Ya. Jadi gini, perhatikan. Proyeknya adalah di sini, ini melanjutkan dari proyek UTS yang individu. Kalau kemudian Anda sudah buat penjabaran tentang evaluasi klasifikasi, sekarang tugasnya adalah Anda menjabarkan dari penjabaran IBS-nya, gitu ya. Coba Anda ambil beberapa sampel record, kalau dalam sebuah orange-nya nanti prediksinya dia labelnya ya, gitu ya. Coba Anda coba hitung manual sekarang, gitu. Jadi Anda ambil dengan dataset yang kemarin Anda lakukan untuk proses evaluasi klasifikasi, jadi berlanjut sekarang. Mau dijabarkan UTS-nya dengan perhitungan EBS-nya sekarang di sini, gitu ya. Coba perhatikan di sini minimal 100 record ya, dengan kondisi yang kemarin di UTS yang kemarin sebetulnya gitu. Karena supaya biar lebih kelihatan penambangan datanya. Kalau menambahnya cuma dengan sedikit record, itu bukan penambangan data namanya, itu bisa Excel biasa gitu. Jadi saya minimal 100 record di sini syaratnya.
Lalu perhatikan di sini mau dipastikan label hasil prioritas kelas antara perhitungan manual dan orange sama. Nah, untuk mengecek nomor 4 ini perhatikan Anda gunakan widget prediction kemarin yang di orange. Prediction ya. Untuk melihat hasil label dari orange knife base itu seperti apa. Coba Anda hitung manual coba. Hitung manual nanti supaya nanti idealnya adalah sama tadi. Idealnya sama antara perhitungan manual dengan orange-nya. Karena sama-sama knife base di sini. Gitu. Nah, ini lalu jika atributnya continue tadi ya, perhatikan yang isinya berupa angka, maka dijabarkan dengan tadi perhitungan rata-rata dulu dan juga standar deviasi. Gitu. Jika dua diskrit, tadi yang misal tadi kendaraan atau tidak, statistik kelamin, oke, maka dihitung dengan penjabaran yang tidak perlu dengan standar deviasi ya. Gitu. Nah, ini kurang untuk prediksi untuk melihat kelas aktual dan prediksi. Nah, pengelola sampai hari Minggu sih, Minggu itu aja sih yang dijabarkan sebetulnya. Jangan diskusi. Sebentar Pak. Yep. Ada yang belum paham untuk poin-poinnya? Jadi kan intinya gini ya Pak, bentar ya. Iya, silakan. Kan ada dataset, kita punya dataset yang kemarin UTS kan. Iya, betul. Nanti dicari probabilitas untuk setiap atribut, betul? Betul sekali. Habis itu, sebentar saya baca dulu. Ntar yang dibandingin sama orange itu berarti atributnya kan, bukan probabilitas setiap record kan, tapi probabilitas setiap atribut ya. Ya, yang dibandingkan adalah tadi Anda menghitung probabilitasnya seperti tadi di PowerPoint kan muncul nanti hasil akhirnya kan labelnya ya atau tidak, itu ya. Ini dipastikan coba. Kalau labelnya sama-sama ya, nanti coba cek di orange labelnya ya atau tidak. Dan yang saya tahu di orange juga sudah muncul hasil ininya apa? Probabilitasnya. Kalau pakai nice bias ya, itu ada di widget prediction muncul nilai probabilitasnya. Gitu. Ya itu nanti dipastikan coba idealnya sama sih idealnya. Jadi nanti kalau boleh coba nanti kita coba kaji lagi. Gitu ya. Itu dibandingkan labelnya, prediksinya dan juga perhitungannya. Gitu. Awalnya kan sudah muncul hasil perhitungan otomatis tuh. Gitu ya. Gitu. Nah sekarang coba Anda hitung manual sekarang, biar Anda tahu konsepnya. Konsep kampusnya nanti tinggal buat codingnya. Apa ya? Cuma itu nanti lah. Sekarang kita masih di konsep dulu untuk pemahamannya. Jelas ya? Nah ya, masih ada. Sebentar, saya sambil buka orange juga deh. Jadi ini. Ada yang sudah buka orange? Ada yang sudah buka widget prediction belum di sini? Halo? Kayak kemarin udah disuruh deh Pak, sebentar ya. Coba, saya juga sebentar lagi loading orange sebentar. Kalau sudah bisa di share screen, silakan orange-nya yang ada prediksinya. Untuk memastikan hasil itu dipilih itu kembali. Lagi loading juga nih Pak, sebentar. Oke, sudah. Oke. Harus betul-betul orange nih, agak lama di sini. Sama Pak. Iya, betul. Terus sambil itu silakan, jika ada rekan yang bertanya silakan nggak apa, kita diskusi aja. Ayo lain, juga mau tanya silakan. Ini 32 ya, full ya, silakan bertanya silakan. Aku Ma'ruf, Anggi, Fahri, Rifat, Paras, Fania, Arif Igo, Bawi Budi, silakan. Rizka, Lucia, Zena, bertanya silakan. Aku belum soal sih. Dia mah agak lama nih orangnya.
Udah muncul lagi orange-nya? Lagi ngeload datanya Pak sebentar. Udah muncul sih orange-nya. Udah, Instagram ini belum muncul sama sekali orange-nya. Bentar, agak lama nih. Mau di-share screen ya? Silakan orange-nya, Angga. Iya ya, sebentar ya Pak. Sekarang. Udah kelihatan belum Pak? Kelihatan. Kelihatan. Silakan. Nah, Coba klik prediksinya coba. Nah, ini dia. ininya Pak. Nah, itu ada satu kan, sebentar. Itu 001, sebentar, bukan. Itu yang di baris 1, 2, 3, 4 tuh. Itu kan yang naik base itu ada 1,0, 0,00 ya sebenarnya. Oh, ini semua nih Pak. Ya, itu kan nilai probabilitasnya deh. Berarti nilai probabilitas setiap record dong. Bukan nilai probabilitas untuk setiap atribut. Memang probabilitasnya kan setiap record kan. Misal tadi kan ada label tuh tidak sama iya kan. Maka akan diambil nilai probabilitas yang paling besar. Maka jadi tidak tadi kan hasilnya kan. Jadi probabilitas setiap atribut nantinya yang jadikan sebuah kasus, menjadi sebuah soal. Kebayang nggak? Enggak, saya nggak bisa ngebayanginnya soalnya kan gini ya Pak, kan tadi dicari ini probabilitas atributnya ya. Misalkan saya kan ada apa nih, di sini ada new case gitu kan ya Pak. New case, ntar saya hitung nih, saya jumlahin seluruh datanya. Yep. Pokoknya itu deh, sepanjang itu deh tuh kita hitung, ntar dapat nih probabilitas untuk new case yang hasilnya level 3 sama new case yang hasilnya di bawah level 3 kan. Yeah. Gitu kan. Nah, ntar cara, kalau ini kan per record ya Pak, saya nggak ngertinya tuh cara naruh untuk setiap recordnya itu gimana. Kan soalnya kan itu hanya ini Pak, ngelihat dari bingung juga jelasin gimana ya. Saya tahu maksudnya. Saya search sebentar PowerPoint-nya sebentar ya. Sebentar Oh ya. iya. Saya ganti dulu. Bentar, saya ada rapat sebentar. Saya kan kalau yang di contoh PowerPoint kan tadi cuman kalau misalkan ada soal nih ditanya, kalau misalkan kayak yang tadi slide 19 misalkan C1-nya mahal, C2 sedang, C3 ada. Maka hasil untuk yang record itu apa? Gitu kan, Pak? Iya. Nah, kalau misalkan untuk diterapkan ke semua record, kan berarti kan setiap saya nggak ngerti berarti ditanya itu apanya. Kayak C1-nya harus apa, C2-nya harus apa, C3-nya harus apa gitu. Nah, jadi gini, dalam konsep sebuah klasifikasi kan kemarin ada namanya data training dan testing. Bayang nggak? Jelas ya? Ini adalah data trainingnya yang sudah ada labelnya. Ya tidak itu. Sebentar. Ini kan data training ya, sudah ada atribut, sudah ada labelnya. Ya atau tidak di sini. Nah, ini ada sebuah data testing di sini. Ada data testing yang soalnya seperti ini. Ini data testing sebetulnya. Cuma satu record kebetulan di kasus ini. Kalau dalam suatu kasusnya, testing itu biasanya sampai ratusan sampai ribuan biasanya, banyak gitu. Sehingga dengan data training ini yang sudah ada modelnya, kalau ada nanti nilai seperti ini dengan atribut harga tanah, jarak ini dan labelnya murah dekat tidak, ini ya gitu ya. Nanti kan dicari probabilitasnya dengan data testingnya. Jadi data testing sebagai soal gitu. Nanti ini bisa banyak record, ini kan biar gampang. Iya, paham. Berarti ini setiap record, ini kan soalnya ini berdasarkan satu record kan Pak. Ntar kita lihat recordnya, C1-nya itu apa, C2-nya apa, C3-nya apa, ntar hasil probabilitasnya berapa gitu ya Pak. Betul. Oke, paham. Nanti bisa banyak record, ini kan buat contoh memang satu record ya. Tapi kalau dalam itu bisa banyak record dalam data testing. Nanti data testing jadi sebagai prediksinya. Jelas ya? Paham. Oke, baik. Nah itu tolong tadi dihitung, dicek nanti dengan orange-nya. Gitu hasil ya? Ini, yang dicek sama orange ininya ya Pak? Berarti yang di slide. Minimal labelnya ya. Tadi misal tadi ini bahas mengatakan ya atau tidak ya. Coba nanti di perhitungan manualnya. Ini ya atau tidak nih. Anda coba buktikan dengan perhitungan Anda. Itu yang dibandingkan klasifikasinya kan ya Pak, yang di slide 21 kan? Yang sama orange. Iya, yang di slide ini. 21. 21. Kalau yang ini discrete ya. Iya. Ya, kalau yang tadi memang atributnya kontinu yang berupa angka seperti ini, maka tadi Anda lakukan tadi ini, perhitungan seperti ini tadi, itu ya. Dan perhitungan min dan standar deviasinya.
Definisinya lihat PDF yang tadi ya. Maaf saya belum direvisi materinya. Lihat yang PDF tadi. Gitu. Ini punya Pak Solihin saya pakai materinya. Oke. Itu sih tugasnya. Sampai hari Minggu kok. Ini kan sekarang hari Kamis ya. 3 hari cukup lah. Anda ambil sampel, ya, tadi minimal 100 ya. Gitu. Buat pakai Excel aja cepat ke Pak Excel buat rumusnya. Itu ya. Lalu rekan-rekan semuanya. Oke, Pak. Ya, pokoknya ini dia. Minggu depan harusnya kan presentasi ya, cuma harus ada raker dengan para prodi dan para dekan. Nanti kan mungkin presentasinya ditunda di minggu depannya lagi. Nanti minggu depan ada materi, cuma Anda tinggal membaca aja gitu ya. Harusnya minggu depan ada presentasi. Cuma karena minggu ada raker, nanti kita tunda minggu depan. Cuma besok akan saya kasih materi buat ini ya, penambangan dengan metode association rule. Cuma nggak ada tugas, Anda tinggal belajar aja lah minggu depan. Biar Anda lihat dulu dari tugas minggu depan, kalau UTS gitu ya. Halo? Oke. Iya, Pak. Baik, cukup hari ini materinya ya? Semuanya, halo? Iya, Pak, oke. Yang lain ada pertanyaan, silakan. Kita ketemu, silakan. Pak, Siapa saya yang- mau tanya. Silakan, Zena, silakan. Itu untuk hitung label hasil probabilitas setiap kelas atau kelas yang buat hitung naive Bayes-nya aja? Menghitung probabilitas setiap kelas atau apa itu pertanyaannya? Oh, Atau karena atribut dipilih kan, Pak. Nggak semua atribut dipilih kan. Kita atributnya kan milih kan beberapa, Ya. Pak. Nah, Ya, nah, terus? itu Jadi yang semuanya dihitung- atau buat pendukungnya aja, Pak? Yang dihitung probabilitasnya. Iya, Ya. Bentar, Zena data testingnya kemarin berapa record yang mau diprediksi? Yang belum ada labelnya gitu misalnya. ada 19 kalau nggak salah, Pak. Ya berarti itu yang nanti dihitung probabilitasnya. Yang ABS. Semuanya, Pak. Ya semuanya. Gitu. Itu ya. Oh, berarti yang dipilihnya aja ya, Pak, yang probabilitasnya. Yang data testing, yang testing sebenarnya testing sih harusnya. Halo. Suara Aji masuk ya? Nah, Ci, Suara Aji. mikro Ci. Maaf, suara Aji masuk ya? Ya, jadi kalau dalam konsep penambangan data kan ada training sama testing. Kalau training sudah ada labelnya kan. Kalau testing kan belum ada labelnya. Nah, yang belum ada labelnya itu, kalau kemarin kita belajar menggunakan chart, belajar menggunakan ID3 ya, dan sekarang kita belajar menggunakan bias. Sekarang yang belum ada labelnya, akan kita tentukan labelnya atau kelasnya itu menggunakan pendekatan algoritma biasnya seperti ini caranya. Gitu. Yang data testing yang dicari harusnya. Jelas ya? Untuk ininya, Pak, kan bentar. Jadi kan kita kan atributnya milih ya, Pak, untuk menghasilkan targetnya. Yep. Nggak semuanya kita pilih kan? Kan kayak cuman anggap kita ambil dari ada 10 atribut, kita cuma pilih 5. Yang kita hitung probabilitasnya 5 itu aja kan? Ya, 5 aja berarti. Ya, dibuat aja di sini. Oke. Itu aja. Sip. Sesuai dengan yang kasus yang kemarin, yang evaluasi klasifikasi ya. Oke. Ya, itu aja sih. Zena jelas nggak? Zena, Dwi? Iya, Pak. Iya, jelas ya? Iya, Pak. Iya. Baik, yang lain ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau ada, saya tutup ya. Lalu, semuanya? Oke, Pak. Yep, kita hari Minggu ya. Yep. Sekian, selamat menambang data. Ini masih terang konsep ya. Harusnya ada kelas online belajar buat coding, tapi nantilah kita bertahap buat coding. Selalu tes nanti juga coding. Sebentar, Pak. Anda mau nanya? Enggak, udah. Oh, enggak, udah. Oke. Ya. Oke, baik. Baik, nanti kalau ini silakan bisa dijawab atau di grup silakan nanti. Itu yang kamu mau tanya. Cukup sih di sesi ini biar langsung dijawab ya, biar jelas gitu. Jadi tidak jadi beban di rumah kalau setelah selesai dulu. Oke, Pak. Oke, selamat penambahan, selamat belajar karena konsep sangat penting. Itulah mahasiswa konsep ya. Kalau sudah paham konsepnya, apapun pemrogramannya Anda bisa membuat codingnya. Karena sekarang masih secara konsep. Saya akan menjelaskan sampai sederhana mungkin matematikanya. Dan sekarang sudah tahu bagaimana gunanya ilmu matematika. Kalau ada orang yang bilang belajar matematika tidak penting, itu adalah orang yang tidak tahu penerapan dari matematika. Sekarang Anda belajar tahu penerapannya, dan inilah konsep dari mesin learning sebetulnya. Mesin bisa belajar. Ada data, ada suatu konsep, ada rumus, ini prediksinya. Kita Anda bisa memprediksi suatu data dengan rumus seperti ini. Itu ya. Baik, sekian. Selamat penambahan data.
Dan jangan lupa diperdalam matematikanya untuk bekal di data mining. Gitu ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Izin saya live ya. Ya. Oke.